Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi pada sore hari yang penuh kemuliaan ini. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin salat berjamaah di Masjid Aqsa, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, yang jadi makmumnya itu adalah para nabi. Saya nggak tahu apakah yang ikut itu rohnya atau fisiknya, Allahu alam, tapi riwayatnya seperti itu. Nabi memimpin salat, kalau dalam satu riwayat yang lain di atas batu itu, kan batu gantung kalau di Masjid Aqsa itu kan. Nah, setelah salat dan Nabi memberikan salam, ternyata para nabi itu berdoa. Mungkin terharu salatnya dipimpin oleh Rasulullah, sehingga para nabi di belakang Rasulullah yang jadi makmum itu berdoa, ya Allah, kalau boleh kami bisa bermohon, kami mohon hidupkanlah kami dan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW tanpa harus membawa ajaran yang kami bawa. Nah, setelah itu ditanya, kenapa Anda ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Kamu kan nabi. Apa enggak puas, enggak cukup dengan engkau sebagai seorang nabi yang diutus pada umat? Ya, kami puas, tetapi tidak sepuas dengan sekarang ini. Kami ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad karena beberapa alasan. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat ganda kalau kita beribadah. Dan yang paling istimewa, umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada ribuan bulan. Dalam bahasa Arab itu, alfon itu adalah bilangan yang paling tinggi pada masa Nabi. Seandainya ada bilangan miliar atau triliun pada masa turunnya Quran, jangan-jangan Al-Quran pada waktu itu ya mengatakan Lailatul Qadar khairum min triliun syahr. Ya. Makanya itu para ulama tafsir tidak mengartikan hanya 1000 bulan, tapi menggunakan arti ribuan bulan atau beribu-ribu bulan atau unlimited tanpa batas. Nah, para pemirsa, topik kita hari ini kebetulan ya memaknai bulan suci Ramadan ini, apa-apa yang harus kita lakukan selama menjalani bulan suci Ramadan ini. Nah, tentu harapan kita semuanya adalah bagaimana untuk kita tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Ya, kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini luar biasa. Pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang paling penting juga adalah bulan suci Ramadan ini kita berada pada posisi yang penuh tantangan, ada COVID-19 dan sebagainya. Tetapi tetap kita melakukan ibadah-ibadah seperti ini sehingga kita betul-betul melakukan sesuatu yang sempurna. Kita sangat bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, Ramadan kali ini, memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang istimewa kali ini melampaui pada bulan-bulan suci Ramadan yang lalu. Dan doa kita pun juga tentu bermohon, ya Allah, semoga Engkau memanjangkan umur kami, pada bulan suci Ramadan akan datang kami bisa berjumpa lagi. Karena suatu keberuntungan yang luar biasa kalau kita berjumpa bulan suci Ramadan. Tanda-tanda yang dirahmati, dikasihani Allah ialah manakala Ramadan itu menjumpai seseorang. Nah, hari ini kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci ini. Jangan sampai kita melakukan lebih banyak perbuatan santai. Mari kita memaksa-maksa sedikit diri kita untuk beribadah, karena ibadah yang kita lakukan pada bulan ini, insya Allah itu akan menutupi seluruh dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Inilah harapan kita semuanya. Dan sekali lagi, jangan hanya kita, Bapak Ibu. Ajari anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk juga melipat gandakan pahala, untuk juga melakukan sesuatu yang terbaik pada bulan suci Ramadan kali ini. Jangan sampai nanti kita membiarkan Ramadan ini berlalu tanpa mengisi dengan perbuatan dan kebajikan. Sebab kalau itu yang berlaku, maka kita termasuk orang yang paling menyesal. Kita termasuk orang yang merugi. Karena itu para pemirsa, izinkanlah saya sekali lagi menghimbau ya, ajaklah orang tuanya kalau masih hidup, ajaklah anak-anaknya kalau memang sudah mukallaf, ajaklah saudara-saudaranya, ajaklah teman-temannya untuk pergi ke masjid.
Satu langkah kita pergi ke masjid, 40 dosa yang terhapus, 40 pahala yang bertambah. Dicatat pahala sampai kita pulang ke rumah kalau niatkan kita pergi ke masjid. Ya. Mari kita memperbanyak doa juga, itu bagus juga kita amalkan. Doa-doa dan terus berdoa, sehingga insya Allah kalau kita banyak berdoa, banyak juga dikabulkan. Kenapa? Allah membuka kedua tangannya menerima permohonan hambanya pada setiap kali bulan suci Ramadan. Ya. Ramadan kali ini mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita. Saya ulangi sekali lagi para pemirsa. Semoga bulan Ramadan ini belum menjadi Ramadan terakhir buat kita. Semoga bulan suci Ramadan mendatang masih kita bisa jumpai. Dan semoga kita ini bukan menjadikannya sebagai Ramadan terakhir. Tapi sikap kita berbuat, melakukan amalan, anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir kita semuanya. Jadi para pemirsa, ya, inilah harapan kami kepada semuanya, para hadirin, para jamaah, dan seluruh siapapun, dimanapun juga kita berada yang bisa mengikuti acara ini. Ya, mari Bapak Ibu perbanyak doa, doakan orang tuanya yang sudah wafat, kakek neneknya, guru ngajinya, dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Doakan masa depan anaknya, doakan dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah kelak. Semoga Allah berkati kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.